Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada semua bapak ibu serta saudara-saudaraku yang sama hadir pada kesempatan saat ini, semua atas kehendak Allah kita semua bisa dengan rutinitas mengikuti ngaji bareng bersama-sama, ya Bu, Bapak. Jadi ini adalah kita ngaji bareng-bareng. Apa sih yang saya maksud dalam bagian menyampaikan ngaji bareng? Bahwa kalau kita cermati dengan seksama, ini adalah menunjukkan salah satu bentuk ukhuwah, salah satu bentuk kebaikan. Manakala di antara kita mau saling dalam arti bertatap muka dalam suatu majelis, mengistiqomahkan dalam suatu kegiatan nama ngaji bareng. Jadi antara bapak, ibu, ya maaf juga bagai ini sama, tidak ada antara satu sama yang lain ini saling tinggi, saling merendahkan, atau saling tinggi ilmu, atau saling menjatuhkan. Ini tidak, bapak ibu ya. Jadi terus terang bahwa Bakem mengajak kepada bapak ibu dan saudara-saudaraku yang hadir, juga mungkin saudara-saudaraku yang di luar sana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk selalu saling berbagi agar kita selalu mendapatkan suatu tambahan ilmu-ilmu Allah yang perlu untuk pengkajian diri dan selalu untuk pembenahan diri, yang pada akhirnya kita punya tujuan, yaitu dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencapai dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang di antara kita semua banyak hal-hal, di antaranya mungkin di antara Bapak Ibu yang setiap hari mengikuti akan pengajian sama Bageng, kadangkala ada salah satu wujud dalam hal-hal yang mungkin bisa membuat kurang begitu nyaman, atau ada suatu hal sedikit cara pola pikir atau pendapat atau salah satu wawasan. Ini kadangkala kita melihat dengan salah satu tingkah dan sikap kepribadian manusia. Kadang sama-sama berangkat dari rumah, datang ke sini di padepokan ini untuk ngaji bareng. Kadangkala di dalam sudah sampai di sini timbul, ya, di dalam suatu majelis ini kadangkala timbul melihat antara satu dengan yang lain ada sikap yang mungkin maaf Bapak Ibu ya semuanya, ada yang membuat hati kita tak menjadikan nyaman atau kurang enaknya. Ya maklum, kita sebagai manusia seperti itu kebanyakan, apalagi kalau kita coba melihat ke arah
yang di luar sana. Betapa banyaknya di dalam suatu pergaulan, di dalam interaksinya sesama manusia, ada yang mengajak di jalan suatu arah yang baik, kadangkala juga ada yang mengajak ke jalan yang buruk. Kenapa seperti ini? Inilah fenomena hidupnya manusia. Perjalanan manusia, setiap ada suatu kebaikan, pasti di situ muncul suatu keburukan. Di dalam satu mengajak kepada arah yang baik, di situ dalam artian makruf, di situ mesti ada yang mungkar. Maka bagaimana caranya kita Bapak Ibu dalam konteksnya untuk menerjemahkan kehidupan ini dalam suatu kinerja yang menghasilkan dengan baik, haruslah kita bisa berbagi, dalam artian bisa ya kita sebarkan dalam suatu kebaikan. Karena suatu kebaikan ini kalau timbulnya dari hati nurani setiap manusia, maka akan terwujud rasa kasih sayang. Akan tetapi sebaliknya, kalau di antara kita semua ini Bapak Ibu timbul di dalam hati sedikit aja kecongkaan, sedikit aja kejelekan, niatan yang kurang baik, akhirnya menimbulkan suatu hal yang akan membawa diri kita dolim diri kita sendiri, juga bisa menjadikan dolim kepada sesama. Seandainya kita melihat ada suatu hal seperti itu, bagaimana tindakan kita? Atau kita biarkan, atau kita saling nasihat menasehati. Coba kita belajar dan belajar kepada diri kita sendiri. Di inilah makanya di dalam suatu ayat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, kalau nggak salah di surat Al-Imran ya Bapak Ibu, maaf surat Al-Imran ini ayat 104 itu telah tertuliskan dalam kalam Allah. Seperti biasanya Bageng kasih coba kita yang dituangkan di dalam Al-Quran itu apa yang telah disodorkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian, kata Allah, dari segolongan umat yang mau menyeru kepada kebajikan atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau kita
menengok, meneliti dari konteks ayat tadi, kita bisa mengambil dari kajiannya satu, kata Allah, hendaklah ada di antara kalian. Jadi antara kalian ini ya kita semua ini Bapak Ibu, ataupun segolongan umat, ya kita ini kan termasuk umat Rasulullah. Jadi ada suatu anjuran untuk menyeru kepada suatu kebajikan. Satu ya, ada kebajikan, dan dalam arti menyuruh ini kepada ma'ruf, kepada kebaikan atau kebagusan dalam muamalah, ya, dalam muamalah secara sikap kepribadian seseorang, dan mau mencegah dari mungkar. Jadi kalau kita umpama ini ada contoh dah ya, ini ambil contoh ya Bapak Ibu, maaf, ada orang yang di situ berkelahi, mungkinkah kita diamkan? Atau yang lebih baik kita ikut bertindak untuk melerai dari kedua orang itu yang sedang berkelahi. Dan ini salah satu cara kita untuk memisah agar tidak terjadi kronologis yang menjadikan sebab musabab kurang begitu baik. Tapi dengan cara apa? Kita dengan cara yang baik dan bijaksana antara satu sama lain. Kita lerai, kita pisahkan. Kalau bisa kita kasih ajak bersama-sama untuk saling memaafkan. Dan ini salah satu bentuk suatu kebajikan dikala kita umpama tadi ambil contoh kita bertemu orang yang sedang berkelahi. Dan ini seruan Allah, bukan malah kita yang menimbulkan kericuan, permusuhan. Ini salah. Alangkah mulianya manusia kalau kita selalu menanamkan suatu kebajikan bila mana menemui suatu hal yang menjadi kemungkaran. Nah, kalau orang itu mau Bapak Ibu, kita semua istilahnya ada seseorang yang melakukan seperti mau untuk melakukan kemakrufan atau kebagusan atau kebaikan dan mau mencegah dari hal-hal yang mungkar, maka kata Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang mau bertindak, bersikap dengan cara baik itu, kita mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu perlunya kita belajar agar kita ini mendidik kepada diri kita sendiri. Jadi yang perlu kita belajar selalu berbagi dalam pengkajian-pengkajian di dalam suatu majelis ilmi itu hanya perlu untuk diri kita pribadi semuanya. Jadi untuk membangun jiwa kita, untuk mendidik di dalam diri kita, dalam bermuamalah, dalam bersosialisasi kepada sesama, setiap berinteraksi, kita selalu tanamkan di dalam diri kita dan sebarkan kebaikan di mana aja dalam situasi dan kondisi apapun. Contoh dah lagi, ada orang lagi kecelakaan. Kadangkala orang lihat langsung lari. Tapi kalau kita ini ada rasa seperti ayat Allah yang telah disodorkan tadi, terpanggillah diri kita. Pasti kita akan sedikit banyak hati kita terpanggil untuk memberikan suatu bantuan dengan
kadar kemampuan kita atau tenaga kah atau yang lain. Ini bentuk-bentuk suatu amalia yang benar-benar melakukan atas seruan Allah tadi, yaitu mau menanamkan suatu kebaikan di dalam diri pribadi kita masing-masing. Nah, kalau kita tadi istilahnya ada orang yang lagi istilahnya bertengkar, kita lerai, kita pisahkan, terus ada orang, mama kita ketemu orang kecelakaan di jalan atau di mana, terus kita memberikan suatu bantuan pertolongan, berarti tanda apa ini? Tanda kita peduli lah. Kalau kita peduli, ini adalah timbulnya dari hati nurani, berarti kita cinta, kita menyayangi kepada sesama. Inilah konteksnya hidup ini sebenarnya. Makna hidup, arti fatwa kehidupan itu adalah kita mencurahkan rasa kasih sayang sesamanya, bukan malah mencari musuh, bukan malah mencari mendengki, iri dan sebagainya. Karena tujuan kita adalah, makanya antara satu sama lain saling diperkenalkan, saling dipertemukan, walaupun jenis dari kulit kita, walaupun jenis dari suku kita, walaupun jenis dari ras kita, walaupun kita berbeda dalam pandangan keyakinan agama, tapi ini adalah kita satu, adalah sama-sama hamba Allah. Ayo kita selalu sebarkan dalam kebaikan. Tidakkah di dalam petuah Rasulullah juga difatwakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhibbalin nasi matuhib bulinapsika. Ini adalah petuah atau fatwa Rasulullah. Cintailah manusia, cintailah sesamamu sebagai untuk mencintai terhadap dirimu sendiri. Nah, ini Rasulullah sudah memberikan pengabaran atau petuah kepada umatnya. Jadi kita tanamkan di dalam diri kita, saling kita ini mencintai, berbelas kasih kepada sesama manusia. Jangan saling menimbulkan suatu kebencian. Karena kebencian di dalam diri kita kepada sesama, pada hakikatnya kita mengikuti langkahnya siapa? Langkahnya iblis. Sedangkan Allah tidak menyuruh kepada hambanya untuk saling membenci, tapi tanamkanlah saling kasih sayang. Dalam kehidupan ini seperti kita dengan alam raya dunia ini saling bertalindan, saling istilahnya dalam satu sama lain saling membutuhkan. Tidak mungkin kita tidak antara satu sama lain makhluk Allah membutuhkan. Contoh hewan pada kita juga membutuhkan. Ya, apalagi tumbuh-tumbuhan membutuhkan. Kita pun dibutuhkan oleh sesama makhluk. Disinilah letaknya. Jadi hidup itu sebenarnya, walaupun kita sudah dilandasi dengan fondasi keimanan yang kuat, tapi penterjemah iman ini adalah secara muamalah yang benar. Kalau kita iman kepada Allah dan mengikuti akan ajaran Rasulullah, ya kita harus terima dengan apa petua-petua Rasulullah. Kalau kita disuruh mencintai sesama, ya ayo Bapak Ibu ya. Sama kita tanamkan saat ini. Ayo, yang punya hati-hati yang iri dan menaruh kebencian di dalam hati, kita buang semua, kita lepas semua. Kita tanamkan kebaikan, kita tanamkan di dalam kita selalu berkumpulan itu menjadi harmonis, atau di dalam diri kita sendiri
ataupun kepada keluarga atau sesama manusia di dalam masyarakat. Jangan ada satu antara lain saling membenci, karena disitulah Allah tidak suka. Dan jangan merasa satu sama lain saling dalam artian merasa dirinya lebih unggul, jangan. Ini akan timbul-timbul langkah-langkah iblis atau setan akan bisa masuk kepada diri kita. Celah-celah diri kita itu dari sikap dan kepribadian apa yang kita lakukan. Ini menjadi ladangnya si iblis itu masuk kepada ranah nafsu kita. Dan kalau kita tidak berlindung kepada Allah, mana mungkin kita mampu melawan iblis atau setan itu, Bapak Ibu. Karena di dalam diri kita lah yang sangat kuat. Makanya secara zahir dan batin ini tak bisa terpisahkan. Tak bisa terpisahkan. Jadi yang kemarin suatu tanda ya, tandanya orang yang baik itu ekspresinya wajah atau amalannya zahiriyah ini karena dari dalam. Jadi ini perlunya kita mengkaji diri dalam kerohanian ini. Kita kaji hati kita kaji dalam rasa kita, agar kita menjadi manusia yang benar, sempurna. Bagaimana caranya? Ya kita mengikuti akan pedoman-pedomannya, aturan-aturan sunatullah dan sunnah Rasul. Disitulah Bapak Ibu, makanya betapa nilainya tingginya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan Allah menciptakan begitu dengan bentuk yang kesempurnaan secara basaria, secara jasmania ini, dohir ini juga yang batin. Dan ini kesemuanya ayo kita syukuri, kita wujudkan untuk bermuamalah dalam peribadatan kepada Allah, mewujudkan dalam suatu hal tingkah laku kita. Jadi perilaku ini yang perlu Bapak Ibu. Setinggi ilmu apapun, kalau kita tidak bisa menerjemahkan di dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, ini bisa kita terseret kepada jurang yang sangat menjadikan kesombongan. Tapi kalau bisa menerjemahkan, kalau kita sedikit aja ilmu, pengertian, pemahaman, daripada kita banyak tidak bisa melaksanakan, lebih baik walaupun sedikit tapi kita bisa menerjemahkan di dalam kehidupan. Contoh dah kita ambil, kita disuruh ada kalimat innallaha ma'as-sabirin, dan sesungguhnya Allah itu, ini contoh ya, senang kepada hamba-hambanya yang berlaku sabar. Nah, dari ayat ini tadi bahwa Allah aja senang kepada hambanya yang bersifatkan berlaku sabar di dalam situasi kondisi apapun. Mungkin di musyawarah kita tanamkan kesabaran dulu. Bila mana terjadi di dalam situ ada suatu perdebatan ya, ataupun yang mungkin di situ akan bercecokan, tidak sepaham, ya kita maklum, kita tanamkan kesabaran. Itu semua rahmat, semua rahmat ya. Enggak saling nanti terjadi situ malah menjadikan benci, menjadikan permusuhan. Ini salah, sangat salah. Kita sendiri akhirnya yang rugi. Bukannya kita menanamkan suatu kebaikan, malah menanamkan keburukan di dalam hati kita. Nah, ingat sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah pada sebenarnya, pada hakikatnya melihat kepada hati manusia. Apa yang terkandung di dalam dirinya, di apa yang bergerak di dalam hatinya.
Ini jadi pandangan Allah langsung. Ya, kalau manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongi, tapi kalau Allah tidak bisa, karena Allah begitu melihat kepada diri kita semua. Seandainya kita melakukan suatu kebaikan dengan rasa yang ikhlas di dalam diri kita, di hati kita, muncullah di dalam sepak terjang kita pasti di situ. Tapi kalau di hati kita ini tidak dengan ikhlas, makanya kita pun akan keluar suatu jalan yang kita buat-buat. Ini kelihatan. Makanya dominannya kita, Allah itu memandang kepada hati setiap manusia. Contoh dah, kita melakukan hal sholat umpamanya, padahal di situ sudah jelas dalam artian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari konteks ayat ini menunjukkan bahwa suatu kita sifat pasrah kepada Allah lillah, ya, sudah karena Allah, tidak karena lain-lain, tapi kita masih tidak mau di hati kita. Nah ini berarti kan nggak sama. Makanya Allah melihat hatinya manusia, jangan dilihat dari visnya. Umpama Bageng dah, saya pakai jubah, saya pakai surban, wah saya jalan di situ, orang yang tidak kenal pasti dia tanya, wah itu ulama itu, wah itu kiai itu pasti. Ya, tapi kalau di sekitar kita panggil Bageng, ya, ini karena tahu. Makanya baiknya manusia kalau ingin tahu, ini salah satu tips ya Bapak Ibu, maaf, cara sering-seringlah bertanya kepada dirinya. Satu, kedua, tanyakan kepada saudara dekat kita. Saya ini sudah bagaimana dalam istilahnya Bapak atau saudara-saudara teman, ya, penilaian Anda kepada kami. Ini baik cara-caranya. Jadi kita kalau sering berinteraksi, saling kita berjurhat, ya, curhat kepada teman atau saudara untuk mengoreksi diri kita, ini malah kita merasakan bahagia daripada kita ini menonjolkan yang mungkin dalam artian Islam bisa menjadikan ujub atau bangga diri. Karena dengan baiknya diri kita, karena ada orang lain yang melihat dari sisi sesama manusia, dan baiknya diri kita adalah Allah juga melihat. Dan inilah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama dalam belajar berproses ini, hidup ini secara lahir dan batin, selalu kita tanamkan dalam hal-hal yang baik agar kita bisa menemukan, menjalani di dalam kehidupan ini akan tercipta kedamaian sesama manusia. Akhirnya curahan belas kasih sayang kepada sesama makhluk, sesama manusia ini tercipta di mana-mana, maka disitulah tercipta suatu kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang hakiki. Tidakkah ada seorang, maaf Bapak Ibu, ada seorang pensair, ya, ada untaian syair, di situ oleh salah seorang telah disampaikan dalam syairnya atau syairnya, innamal ummatu waqidatu kal jismi, suatu umat itu seperti satu tubuh, wa afraduha kal a'dha'i, dan orang-orangnya ibarat anggota-anggota
tubuh. Jadi ini jelas suatu umat itu seperti satu tubuh. Jadi umat semua sesama manusia satu tubuh, dan orang-orangnya ibarat anggota-anggota tubuh, ya tangan, ya kaki, ya ini. Jadi ini ada salah satu syair yang dipaparkan yang telah jelas bahwa kita harus menanamkan suatu kasih sayang karena dia kita adalah sama. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, ayo kita selalu bersama-sama dalam artian menanamkan atau menyebarkan kebaikan di muka bumi ini agar kita bisa melakukan dalam perjalanan hidup ini dengan suatu kedamaian dan kenyamanan dalam arti kebahagiaan lahir dan batin, bahwa kita pada hakikatnya adalah satu. Demikian, ada kurang lebihnya Bapak Ibu, kami bagian mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun sekelumit apa yang bisa saya kajikan untuk berbagi saat ini, mudah-mudahan selalu menjadikan suatu tambahan ilmu-ilmu dari Allah dan menjadikan suatu pemahaman wawasan diri kita semua masing-masing, dan semoga Allah selalu membimbing kepada kita dari lahir dan batin kita ke jalan ridha Allah, yaitu jalan yang husnul khotimah. Ada kurang lebihnya, bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur